Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap orang ingin merealisasikan dirinya sebagai orang merdeka, menentukan kebijakan sendiri, mengambil arah keinginan sendiri, tidak menjadi orang suruhan, bukan bawahan, bukan pekerja, tetapi mempekerjakan diri sendiri dan membawa orang lain untuk bekerja dalam usaha dia. Ini bagian dari tijarah, bagian dari sebuah perniagaan yang dianjurkan dalam Islam, kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik, salah satu perbuatan dan amal yang sangat baik. Keinginan ini sering berhadapan dengan penghalang, dengan tembok, tirai yang menghalangi. Saya ingin berusaha, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seseorang yang menentukan kebijakan sendiri. Saya tidak akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan riba yang dibuat oleh atasan saya. Tapi, mana modal saya untuk mulai usaha ini? Yang biasa dalam pikiran seseorang bahwa modal dia dalam usaha hanya satu, dalam bentuk pinjaman permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang umumnya masih berbau riba atau memang murni riba, masih dikelabui dengan riba atau memang itu adalah riba 100% dalam bentuk lembaga keuangan konvensional. Lalu dikatakan, mana yang syar'i? Mana yang dibolehkan Islam? Dan langkah awal dalam memulai usaha dalam bentuk modal sangat menentukan kelanjutan dari usaha ini. Terbayang oleh Anda bila sebuah usaha dimulai dengan sebuah dosa. Anda ingin mencari rezeki Allah, tetapi rezeki ini diketuk pintunya dan dibuka dengan kunci maksiat kepada Allah dengan meminta permodalan, pinjaman, riba. Sebegitu sempitkah hidup ini sehingga tidak ada sesuatu yang halal untuk Anda cari? Bacalah, perhatikan, hayati, renungi kisah-kisah orang-orang yang sukses dari masa ke masa. Apa yang dimiliki oleh mereka? Para sahabat Rasulullah SAW yang berhasil dalam mencari harta, yang pertama mereka miliki adalah al-iman billah, keimanan kepada Allah. Kemudian sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tajirus saduqul amin, ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada. Bahwa seorang pedagang yang as-saduq al-amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka sifat dua ini, modal yang paling utama yang ada dalam diri Anda. Sebelum modal materi, modal ini dahulu munculkan dari diri Anda, atau pupuk dan tumbuh kembangkan dalam diri Anda, sehingga dengan modal jujur dan dapat dipercaya ini, Anda bisa mendapatkan modal dalam bentuk materi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an memulai usahanya dari nol. Tidak ada satupun materi, dia datang ke pasar Madinah. Padahal saudaranya menawarkan setengah hartanya, hibah. Tidak perlu dikembalikan. Kalau rugi, kamu usaha tidak ada tanggung jawab konsekuensi, tidak ada konsekuensi apapun juga. Tetapi dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Datang ke pasar Madinah berbekal sifat as-sidq wal amanah, jujur dan dapat dipercaya. Beliau memulai membangun bisnisnya
mulai membangun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya di masa itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai, kalaulah bukan seorang yang dapat dipercaya dan jujur, orang tidak mau memberikan barang begitu saja dan bayar nanti siapa Anda. Bila Anda orang dikenal, dapat dipercaya dan jujur, silahkan. Maka ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia membeli sebuah barang dengan tidak tunai, kemudian dijual dengan tunai, dan dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Mendapatkan keuntungan dan memulai usahanya dengan berjual beli sampai dalam beberapa saat dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar biji kurma emas mahar untuk istrinya, untuk istri dia sebagai maharnya. Yang sampai ketika dia wafat, para ahlu siyar menjelaskan bahwa dia memiliki 3 juta dinar lebih kekayaannya yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Setelah sebelumnya harta dia banyak dikeluarkan dan diberikan fi sabilillah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Lihat apa yang Anda miliki. Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apapun yang Anda miliki, ini bisa menjadi modal utama. Bagaimana caranya? Jual barang-barang ini. Dikatakan kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Mau ini gimana? Bisa. Jual, hidup apakah ala kadarnya, dan lihat orang merintis usaha. Tidak merintis dengan kesenangan dan keenakan serta kenyamanan. Dimulai dari pengorbanan memang. Yang ini Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansori. Sebelumnya, sahabat ini sebagai seorang peminta-minta, lalu Rasulullah ajarkan dia cara berusaha sehingga terbebas dari sifat meminta-minta dan mampu menafkahi keluarganya. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumahmu? Dia mengatakan, tidak satu pun juga, kecuali 1 helai kain yang lusuh dan 1 kendi yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa 2 barang itu kemari. Dia bawa 2 barang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW jual barang ini dengan cara lelang. Man yashtari hadaini? Siapa di antara kalian yang mau membeli 2 barang ini? Sebagian ada yang membeli, saya beli bidirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW, siapa yang mau menambah? Ada yang mengatakan, saya beli 2 dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jual dengan 2 dirham. 1 dirhamnya, beliau suruh sahabat ini membeli makanan untuk keluarganya. 1 dirham lagi, Rasulullah perintahkan dia untuk membeli kapak. Lalu Rasulullah minta agar dia membawa kapak itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasangkan tangkainya sendiri dan mengatakan, idhab wahtatib. Pergilah dan cari kayu bakar. Dan jangan datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku mencari kayu bakar dan aku jual. Dan sekarang aku telah mendapatkan 10 dirham. Dari modal 2 dirham, sekarang berbuah 10 dirham dalam masa 15 hari. Suatu usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta, baik diberikan oleh orang ataupun tidak diberikan oleh orang. Dalam kasus ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya sangat mudah bagi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau memberikan modal kepada saudaramu ini 2 dirham? Siapa yang mau pahala ini 2 dirham? Silahkan berikan modal untuk dia, baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah.
Tapi Rasulullah tidak mengajarkan sahabat ini untuk membiarkan dia larut dalam jiwa tanpa pengorbanan. Maka Rasulullah minta dari dia barang dia yang paling berharga, yang satu-satunya dimiliki dia, yang ini sudah dijual. Bila tidak serius dia dalam meniti usahanya dia, hilang sudah asetnya yang paling berharga. Dengan demikian dia akan siap dengan pengorbanan ini untuk berusaha keras agar mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang terjadi. Maka bila Anda ingin berusaha, siap berkorban di awal. Dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencukupkan bagi dia. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, bila Anda temukan qard hasan, suatu hal yang baik. Pinjaman tanpa bunga, suatu hal yang baik. Tapi bila tidak Anda temukan juga, Anda bisa menawarkan jasa untuk musyarakah. Untuk modal dari pihak lain, Anda yang bekerja serta mengelolanya. Ini juga dengan sifat as-sidq wal amanah yang ada pada diri Anda. Jujur dan dapat dipercaya. Bila Anda tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, siapa yang mau memberikan modal, ya, kemudian suatu saat Anda mengatakan, oh maaf saya rugi, sehingga uang Anda menjadi hilang. Oh maaf. Tapi bila Anda jujur dipercaya, apapun yang terjadi, maka si pemilik modal tadi dengan senang hati dapat mempercayai Anda dan siap. Ketika Anda rugi, dia siap menelan kerugian. Dan ketika Anda untung, dia berbahagia dan sama-sama mendapat kebaikan dalam mencari rezeki Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula dalam mencari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.